Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan para asatiz, para guru, para orang tua, para sesepuh, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Anwar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa hadir berkumpul di masjid kita ini yang biasanya setiap malam Sabtu kita adakan pengajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Malam hari ini insyaallah akan ditawakufkan untuk sementara waktu, karena insyaallah beberapa hari ke depan kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan. Tidak terasa memang perjalanan waktu dari waktu, rasanya baru kemarin pembukaan pengajian, sekarang tahu-tahu udah mau penutupan lagi. Perasaan baru kemarin bulan Ramadan, tahu-tahu sekarang udah masuk Ramadan lagi. Perasaan baru kemarin kita lebaran Idul Fitri, insya Allah ke depan mau Idul Fitri aja lagi. Baju yang kemarin kita beli belum dipakai semua tuh kayaknya. Udah mau lebaran lagi aja, udah mau beli baju lagi. Maka itulah perputaran waktu yang tidak terasa oleh kita, yang sebenarnya waktu-waktu yang tidak terasa itu banyak kita manfaatkan dengan kesia-siaan. Banyak kita gunakan untuk kelalaian-kelalaian yang kita tidak sadar bakal ditanya ke kita nanti. Maka dalam momen tawakupan sementara pengajian kita ini, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Jami Al-Anwar yang telah memberikan kesempatan kepada saya, memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sedikit ilmu yang diamanatkan kepada saya. Karena sesungguhnya amanat ilmu ini begitu berat, bukan saja untuk kita amalkan, tapi untuk kita ajarkan kepada orang lain yang membutuhkan. Perlu sarananya, perlu wasilahnya. Oleh pengurus masjid sudah disiapkan waktunya. Ustaz, silahkan malam Sabtu disediakan tempatnya, ber-AC, bersih, luas, disiapkan makanannya. Seingat saya setiap pengajian di sini gak pernah kekurangan makanan, yang ada seringnya kelebihan. Gak pernah tuh, yang belum, yang ini belum, gak pernah. Yang ada senapan biasanya berempat, ini kadang-kadang berdua. Saking kebanyakan nampaknya tuh, luar biasa. Waktu disediain, tempat disediain,
Makanan disediain juga buat saya. Biasanya kalau buat guru kan spesial, iya. Kalau yang lain ikan tongkol, guru mah ayam, biasanya begitu. Yang lainnya nasi putih, guru mah nasi uduk, biasanya. Yang lain ceplok telur, dadar telur, guru mah kadang-kadang rendang, kadang-kadang dendeng, biasanya. Tahu nih malam ada ya, disiapin semuanya tuh, makan disiapin. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering bahkan tiap pengajian mau pulang pakai digemelin gurunya. Ada tetengannya juga, ada yang digemelin juga gurunya. Tahu jemaahnya digemelin apa kagak? Ya kalau jemaahnya digemelin juga mah bisa bangkrut masjidnya. Yang penting gurunya aja deh ya. Ikhlas kalau gurunya doang yang diaplopin. Ikhlas ya. Ikhlas apa kagak? Kurang kompak ini. Ikhlas apa kagak kalau gurunya doang yang diaplopin? Ikhlas ya. Ikhlas apa kagak kalau amplop gurunya ditambahin? Bukan main. Luar biasa ini. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada jamaah yang mau hadir, mau datang, nyempetin waktu jauh-jauh. Ada yang dari Ciputat Jombang, no, abang kita itu, bener ya bang? Rumahnya itu di Ciputat Jombang kan? Lintas wilayah, lintas provinsi. Beliau kan Tangerang berarti ya, Banten berarti. Tuh orang Banten aja ngaji. Orang Jakarta tetangga masjid kagak nongol. Yang datang jauh-jauh. Ada yang dari Tegal, tuh dari Tegal tuh, Bapak Syakir. Dari Tegal deh, Tembong, wah Jawa Tengah. Coba lihat KTP-nya, Jawa Tengah. Yang Jawa Tengah datang, yang nempel sama masjid kagak nongol, kebangetan. Jadi saya berterima kasih nih sama jemaah yang udah nyempetin waktu, nyempetin tenaga, bahkan juga nyempetin masuk kotakin amal, dengerin majlis taklim. Karena apa? Sehebat-hebatnya guru, sehebat-hebatnya ustadz, sehebat-hebatnya kiai ataupun penceramah, kalau dia ngajar kagak ada yang nongol, dia ngajar kagak ada orang. Saya ceramah berapi-api, kamu saudara-saudara, bahwa ini adalah semangat berapi-api, yang dengerin kagak ada. Kira-kira orang bilang apa? Yang di pojokan ngomong itu guru udah lulus apa itu dari rumah sakit Grogol. Maka kehadiran jamaah membuat saya termotivasi. Maka saya ucapkan terima kasih luar biasa, atensi saya sangat luar biasa, terutama kepada yang sepuh-sepuh, yang udah usia di atas 60, 70, Masya Allah, kadang hujan dia tetap datang. Gurunya kagak datang hujan-hujanan, jalan kaki nyampe, gurunya aja pakai motor. Maka terima kasih jemaah yang udah mau hadir. Juga saya mohon maaf nih, apabila dalam taklim kita selama beberapa pekan lalu ada ucapan saya yang gak pantas, mungkin tersindir, tersinggung. Ustadz gajinya nyinggung saya mulu. Ada gak yang merasa tersinggung sama ceramah ataupun pengajian saya? Ada gak? Yang bener. Yang duluan tuh saya lihat manggung-manggung aja begini. Gue tuh begitu kayaknya.
nggak ada yang kesinggung ya, nggak ada kesindir kan, ikhlas ya, maka itu jadikan obat. Yang namanya obat pahit, nggak enak obat, nggak ada obat yang enak, semua obat pahit. Termasuk obat merah kalau kita luka perih, maka jadikan itu sebagai obat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan usia kita sampai ke Ramadan yang tinggal kurang lebih 1 bulan. Umur kita gak ada yang tahu. Ngancem pengen banget ngerasain Ramadan lagi, pengen banget terawih lagi, Allah takdirkan usianya gak sampai. Maka kan diajarin doanya oleh Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Permasalahannya setelah kita doa kayak gitu, biarin ya, lewat-lewat dikit gak apa-apa ya, namanya penutupan, betul? Ikhlas sama kagak? Redo ya, lambat-lambat dikit gak apa-apa ya, 8:30 lah kita selesai gitu ya. Redo ya, 8:30 ya, bener nih, sampai 8:30. Tolong dikunci-kunci itu bakalan pintunya, biar gue ceramain sampai 8:30 ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita doa nih sama Allah, ya Allah berkahilah di bulan Rajab, berkahilah di bulan Sya'ban, sampaikan usia saya memasuki bulan Ramadan saya masih ada, masih hidup. Kita udah doa kayak gitu, lalu Allah kabulkan doa kita, diterima, diijabah oleh Allah. Masuk bulan Ramadan kita masih hidup. Pertanyaannya, lu mau ngapain kalau udah diijabah? Jangan cuma tiba ngarap doang, jangan cuma bisa doa doang, pengen banget Ramadan lagi gak berasa ya, pengen banget, kangen banget sama Ramadan, pengen banget ngerasain lagi. Sekarang kalau usia kita udah masuk Ramadan, ente mau ngapain di bulan Ramadan? Apaan? Oh, tikus. Sama tikus takut. Geli ya, jijik. Saya juga sama macan saya nggak takut, geli. Jijik saya sama macan, sama ular juga saya nggak takut, jijik aja. Ini pertanyaannya nih, kalau kita nanti udah masuk bulan Ramadan, ente mau ngapain? Jangan cuma minta doang, udah dikasih sama Allah Ramadan begitu-gitu juga. Doa pengen masuk Ramadan, ibadahnya begitu-gitu juga. Puasa sekedar nahan haus dan lapar, sholat jemaah jarang, taraweh hampir kagak pernah, qiyamul lail tahajud juga kagak, sedekah masih dikit-dikit juga. Lalu buat apaan doa kalau begitu? Ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar usia kita bisa sampai bulan Ramadan, harus ada pengaruhnya, harus ada efeknya, harus ada peningkatannya. Biar berkelas, biar bernilai, biar ada kesan. Kalau bahasa kerennya legasinya tuh, peninggalan kesan kita selama Ramadan harus ada. Mulai dari puasanya, karena pokok ibadah di bulan Ramadan ya puasa. Mulai dari puasanya harus lebih berkelas.
harus lebih bernilai, harus lebih bermutu. Jangan cuma menahan haus lapar dari beduk subuh sampai beduk maghrib selesai, tapi mata masih jelalatan, mulut masih ngomong sembarangan, telinga masih mendengarkan sesuatu yang diharapkan, nggak ada peningkatan. Ini orang-orang model kayak kita yang sudah sering hadir majlis taklim, yang memang usianya sudah setengah dari perjalanan hidupnya, ibadah puasanya harus memiliki kesan peningkatan. Puasa mata jangan jelalatan. Habis susah Pak Ustadz, gimana gak jelalatan, orang kelihatan. Ya lu juga sih nongkrong jadi pinggir jalan. Kenapa? Apanya? Rumahnya di pinggir jalan. Orang kaya ente kalau rumahnya di pinggir jalan. Habis saya jualan Pak Ustadz, jualannya di pinggir jalan. Saya ngojek Pak Ustadz, mangkalnya di pinggir jalan. Oke, kan bisa matanya jangan dibiarin kelayaban kemana-mana. Puasa mah puasa, giliran ada yang barang bagus lewat, matanya ngikutin dari ujung sampai ujung. Lewatnya dari sono dilihatin terus. Pakai komen lagi, udah ngeliatin aja ya, komen. Dasar orang nggak tahu diri, bulan puasa pakai bajunya kayak gitu. Coba dilihatin terus, sama aja. Nah ini dalil ya tuh. Penglihatan pertama rezeki, yang kedua baru dosa Pak Ustadz. Lu ngajinya kurang terang. Penglihatan pertama rezeki maksud pas ngeliat lu merem, lu nunduk, bukan dipelototin. Mata puasain biar benar, mulut puasain, jangan sekate-katenya. Puasa-puasa aja ngomelin orang jalan terus. Puasa ya puasa, ngomongin orang kagak berhenti. Puasa ya puasa, bohong hobi. Puasa ya puasa, menghina, mencaci, semuanya tetap tidak ditinggalkan. Lalu kualitas puasa kita di mana? Ayo dah, udah berapa kali Ramadan kita lewatin? Udah berapa Ramadan yang kita puasain? Perbaiki Pak, jaga mulutnya, jaga matanya, jaga pendengarannya. Kalau sudah itu naikin level, jaga hatinya. Puasa cuma di hati ngedumel enak kayak dia ya. Hari gini udah 3 kali bolak-balik ke Tenabang. Dia kagak tahu nganter paket, emang kerjaannya gojek. Gua barangkali satu aja belum liatin Tenabang, dongkol, kesel. Enak ya jadi dia, cuman uncang-uncang kaki dapat duit, gua memang keringet-keringet. Jangan dongkol, jangan kesel. Harus ada perbaikannya. Puasa itu benerin ya Pak ya,
Pak, puasanya benerin. Kalau puasanya kita udah benerin, naikin, ibadahnya benerin. Kita mulai dari subuh, habis sahur, jangan tidur lagi. Sahur kita jam berapa sih? Bapak-bapak kalau puasa sahur nggak? Sahur ya Pak? Ambil sahurnya karena berkah itu. Sahurnya jam berapa? Jam berapa? Jam 4. Yang bagus jam 4:15. Menjelang subuh tuh. Kita makan berapa menit? 10 menit. Subuh sekarang jam 4:38. Makan kita berapa menit? 10 menit, 15 menit. Ambil waktu itu. Jangan nyaurnya jam 2, setengah 3. Masih lama subuh. Masih lama gitu. Gue rebahan dulu, bangun jam 8 barusan. Sahurnya jam 4 lewat Pak. Saya begitu. Sahur dulu jam 4 lewat. Jadi masuk subuh perut masih kenyang. Emang boleh bosan? Iya boleh. Ya nggak boleh pas azan tuh baru sahur, tuh nggak boleh. Jam 4:15 sahur. Habis sahur rapi-rapi, bersih-bersih, sikat gigi, kamar mandi, kan azan. Ke masjid. Yang biasanya nggak pernah sholat subuh berjemaah, berangkat. Sholat subuh berjamaah, masjid ada, musola ada. Speaker pada nyaring-nyaring banget. Habis sholat subuh, cari pengajian. Di mana ada pengajian Pak Ustadz udah tutup semua. Ada, lu aja kagak mau nyari. Di Pelak ini banyak banget. Rintisannya mau tau nggak? Rintisan pengajian subuh di mana? Tuh Masjid Al-Istiqomah. Dari awalnya kakek saya, orang nyebut Haji Omar, Kiai Abdul Rahman bin Haji Salihun, dilanjutkan oleh Buya Salman, dilanjutkan oleh Kiai Abdul Rashid Siddiq, sampai sekarang. Bahkan dulu itu Lebaran masih ngaji. Saya ingat betul, Lebaran masih ngaji. Sekarang aja udah mulai berkurang. Dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 25 Ramadan istiqomah. Rumah saya jauh Pak Ustaz, rumah saya Mangga 1. Lari ke Nurul Islam. Ada juga pengajian. Wah, rumah saya gak ngamal, lu cari kalakuan. Rumah saya Mangga 2, lu masuk At-Taqwa. Ada semua pengajian. Cuma kitanya mau apa kagak. Ngaji timbang berapa menit paling. Ya pengajian Ramadan mah gak lama-lama, 20 menit, 25 menit selesai. Gurunya juga ngantuk, gak pakai makan juga. Ngaji. Habis ngaji, aktivitas kerja. Lemes Pak Ustadz, ya lapar. Puasa bukan berarti mengurangi aktivitas. Puasa bukan berarti berhenti aktivitas. Justru puasa harusnya lebih giat. Kalau lihat sejarahnya Nabi kita Muhammad perang Badar itu bulan Ramadan, saat puasa. Ya udah nggak usah diporsir-porsir amat, bolehlah istirahat. Tapi kan tetap kerja. Yang ngajar tetap ngajar, yang pegawai tetap pegawai. Ya Gojek tetap malah harus lebih giat lagi. Kenapa? Dia nggak dapat THR. Kan kudu mikirin tuh baju bini, baju anak, baju mertua, baju orang tua. Belum lagi yang mau pulang kampung. Wazadah berat Pak hidup. Yang mau pulang kampung biar kata dia pakai motor juga kudu punya persiapan. Pulang kampung ke Jawa naik motor, persiapannya kudu mantep, servis dulu motornya, cek bannya, belum tentengannya, belum
di kantongnya persiapan. Kerja tetap kerja. Maksud saya jangan tidur mulu. Lu tidur mulu ya, jangan cukup lagi puasa. Iya, saya juga tahu lagi puasa emang bulan Ramadan. Emang Ustaz nggak tahu tidurnya orang puasa ibadah? Ada aja dalilnya. Tidurnya orang puasa ibadah maksudnya daripada berbuat maksiat mendingan tidur. Tapi kan kalau memang waktunya kerja, ya kerja. Saya juga mohon maaf di sekolahan begitu kadang-kadang. Kembali tidur aja nih, gak ada jam apa di kelas. Nah, namanya juga lagi puasa Pak Ustaz. Ya gue juga tahu lagi puasa. Tugas kita jalanin. Kalau memang gak ada kewajiban, baru. Terus ke maghrib kita buka. Maghrib buka, tuh ujian kita tuh. Karena kalau ngikutin maunya kita, apa juga kita pengen makan. Lagi lapar, lagi haus, duit ada, keliling coba Jalan Bangka, bukan main. Dari ujung sono sampai ujung sino tukang jualan mulu. Kurang puas masuk sono Pancoran, Tegal Parang, yang tempat jalanan macet. Sebelah kanan tukang gorengan, bihun dan sate kikil. Sebelah kiri donat, tongseng, gua apal lah gua tukang jalan. Maunya kita ada tukang teh jumbo kita beli, alpukat kocok beli, es buah beli, jus beli, kolak, gorengan, bihun, pecel, lontong. Itu baru cemilan. Belum lagi di rumah masak. Nah, buka puasa pertama, coba. Orang buka puasa pertama, daun sahur pertama, rata-rata daging atau enggak ayam. Yang opor, yang semur, yang sop. Enggak main sarden, enggak main sarden. Sarden itu 20 ke atas sudah. Duit udah habis sarden dah. Masuk 25 Indomie. Makannya kekenyangan. Akhirnya ketika azan Isya begah perutnya, ngomong sama bininya, lu berangkat kita tarawih sono, gue jagain rumah. Iya, gue jagain rumah. Ya Ustaz kan Ustaz tahu Nabi kita terawihnya jarang-jarang. Nabi kita terawihnya jarang-jarang, surga juga udah dijamin. Nah lu siapa mau jamin? Manfaatin sholat terawih. Cuma 20 rakaat. Ustaz saya mau sendiri aja boleh nggak? Boleh. Tapi yakin bisa kerjain. Kalau di rumah masalahnya urusannya udah berat. Ada aja gangguannya. Lo mendingan di masjid, ada temannya semangat. Habis di masjid imamnya lama Pak Ustaz. Ya. Lo pengen yang imamnya cepat. Pengen saya kasih tau mau yang sholat tarawih imamnya cepat. Mau ke Jawa sono yang sholatnya Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lu pergi ke Jawa sono. Kalau di kampung kita sih standar. Kalau azan Isya 7:30, 8:30 kelar. Selama-lamanya yang tarikan Al-Hakumut ya, ini dari ujung Bangka sono sampai ujung Bangka 1 yang tarikan Al-Hakumut 7:30 mulai, 8:30 kelar. Kecuali yang tarikannya 1 juz rada lamaan.
Al-Hakumut, ya udah selama-lamanya imam. Al-Anwar mulai setengah 8, setengah 9 kelar. Bahkan kalau ada imamnya cepetan jam 8.15 kelar. Manfaatin. Selepas tarawih badan kita lelah, capek, istirahat, tidur. Ntar malam jam 2, jam 3 bangun, qiyamul lail, tahajud, tabain. Ini kesempatan syahrul ibadah, syahrul qiyam, panen pahala. Istri kita masak, kita sholat, kan enak tuh. Istri kita masak ditemenin, kita tinggal ngomong, lo masak dah, gua temenin. Tapi sambil sholat, istri kita girang digituin, beneran girang. Masalahnya begitu apa kagak? Lo masak yang beneran, ntar udah mateng baru bangunin gua. Begitu kita urusan. Betul ya? Betul nggak? Betul nggak? Gue juga kadang-kadang begitu. Tapi maksud saya usahain, temenin. Kan dia enak tuh sambil goreng tempe kita sholat deket-deket dia. Maka puasa kita itu berkualitas. Ada tambahan rezeki, sedekah. Sholat tarawih jangan pakai nggak bawa duit. Ini berangkat dari rumah mau sholat tarawih, baru dapat berapa langkah nggak ngantongin duit. Ya Allah, lupa ngantongin duit. Kira-kira balik lagi ke rumah sampai jalan terus ke masjid. Hah? Kan? Ya udah dah, kadongan nggak bawa duit. Itu kita terus ke masjid. Coba kira mau ke mall, udah naik motor, udah jauh, duit nggak bawa, balik lagi mau jalan terus. Ayo dong, bawa duit yang ada banyakan dikit ke masjid pas tarawih, biar pengurus masjid juga ngitungnya enak. Ya tukang ngitung nih, ya yang tukang ngitung duit Pak Jawawan, Sadani, Bang Alam, Satoyon, coba dah tuh kantong kotak amal tarawih balikin setelah diisi, kita mau hitung. Apaan? Ada nggak yang merah? Ada, sekalinya ada tukang nukerin. Nukerin receh dong, nukerin receh ya. Udah abu-abu mana lecek, sobek, solasi. Ya jujur emang begitu kan? Bener gak? Bener gak? Siapa yang isi kotak kapal begitu? Banyakkan dikit gampang. Kalau pengajian biasa 2.000, Ramadan naik goceng. Ya Pak Ustadz, saya sih 10.000. Wah, cakep, sama hari. Kagak, 10 hari sekali. Ya, 2.000 juga sama aja. Jadi ada peningkatan dari Ramadan kita. Jangan sampai dibilang gini sama Allah, lu cuma minta doa. Nyampe Ramadan, udah datang Ramadan gitu-gitu juga. Lu mah bukan pengen ibadahnya, pengen lebarannya. Tuh. Ya, jadi kalau Allah izinkan umur kita panjang ya, tidak sekarang, harus lebih baik, harus ada peningkatan, harus lebih berkualitas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Sekali lagi saya mohon minta maaf kalau seandainya ada banyak kesalahan hilaf saya, karena yang banyak ngomong masih banyak salahnya. Dan pengajian walaupun ditutup, insya Allah di Istiqomah dari tanggal 1 sampai 25 Ramadan full pengajian. Masjid lain silahkan yang mau hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma kunna wa walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.